Pertama, siapkan sayap ayam 1 kg. Ini aku pilih yang bagus ya, nggak ada yang sobek kulitnya. Selanjutnya ini aku akan keluarkan tulangnya. Caranya kita pentok pakai punggung pisau, lalu ini kita keluarkan seperti ini. Karena tulangnya sudah patah, tinggal kita potong dagingnya aja ya. Nah, seperti ini. Nanti untuk dagingnya kita filet ya. Kita ambil untuk dihaluskan sebagai isinya. Lakukan lagi sampai selesai ya. Sekarang siapkan chopper. Ini daging ayam filet yang kita ambil dari tulang paha tadi sebanyak 350 gram. Aku tambahkan lagi daging ayam filet juga sebanyak 250 gram. Ini kita beli terpisah ya. Kalau mau diganti daging sapi atau daging udang boleh. Bawang goreng 3 sendok makan, telur 2 butir, tepung panir 4 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, pala bubuk setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, susu cair 100 ml. Lalu ini kita haluskan hingga halus seperti ini. Selanjutnya ini aku masukkan ke dalam wadah, tambahkan wortel 50 gram yang sudah kita parut, daun bawang 2 batang yang kita iris halus. Kalau sudah, ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Kalau sudah, ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga supaya kita nanti mudah memasukkan ke dalam paha ayamnya ya. Lakukan seperti ini sampai semua adonannya habis. Sekarang kita mulai memasukkannya ya. Ambil 1 paha ayam lalu disemprotkan seperti ini. Kira-kira kalau udah setengah, aku tambahkan telur puyuh. Ditekan seperti ini agar dia ada di tengah-tengah ya, jadi nggak kelihatan dari luar kalau ada telurnya. Selanjutnya kita semprot lagi. Seperti ini aja mudah ya. Lakukan lagi seperti tadi sampai semua adonan habis dan paha ayamnya habis ya. Kalau sudah, ini kita susun di dalam kukusan atau langseng yang sudah kita olesi minyak supaya nanti nggak lengket ya. Nah, ini disusun aja semuanya di sini.
Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, langsung aja ini kita naikkan ya. Lalu kita kukus selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit, ini paha ayamnya sudah matang, biarkan dulu hingga dingin. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, aku akan goreng sebagian untuk langsung dimakan. Caranya seperti biasa aja, panaskan dulu minyaknya dengan api yang sedang aja ya, dan digoreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa langsung diangkat ya bun. Nah, ini dia paha ayam kodoknya sudah jadi. Selain ini enak dan bergizi, tampilannya juga menarik. Anak-anak pasti suka karena makan paha ayam tanpa tulang ya. Cocok banget ini kita sajikan nanti saat bulan Ramadan. Jadi menu sahur untuk anak-anak tercinta ya bun. Ini bisa kita sajikan bersama saus sambal ataupun saus ayam kodok yang kemarin aku buat, ataupun saus lainnya. Ini enak. Gimana, bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin cumi crispy. Ini empuk banget cuminya dan luarannya juga crispy. Walaupun sudah dingin tetap crispy. Gimana, mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, aku siapkan cumi yang agak besar sebanyak 500 gram. Setelah kita cuci bersih dan kita buang kotorannya sekitar 370 gram. Kita belah kepalanya seperti ini, jangan putus tapi ya, dan dipotong membentuk kering seperti ini. Ini sudah aku cuci bersih ya. Selanjutnya, tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh, kita aduk-aduk sambil sedikit diremas. Kalau sudah berbuih, ini kita biarkan dulu selama 20 menit, boleh di suhu ruang, boleh juga dimasukkan ke kulkas ya. Setelah kita diamkan selama 20 menit, sekarang akan aku cuci bersih lagi di air yang mengalir sampai benar-benar bersih. Nah, seperti ini. Sekarang akan aku tambahkan tepung maizena 5 sendok makan. Kalau nggak ada maizena boleh ya diganti tepung tapioka. Lanjut aku tambahkan tepung terigu 5 sendok makan. Bawang putih bubuk setengah sendok makan. Garam 1/4 sendok teh. Kaldu bubuk 1 sendok teh. Lada bubuk 1/4 sendok teh. Kecap asin 1 sendok makan. Aku tambahkan perasan jeruk nipis, ini kira-kira 1 sendok makan aja ya. Putih telur ini setengah butir aja. Selanjutnya aku aduk sampai semua bahan tercampur rata ya.
Nah ini udah, sekarang aku akan siapkan bumbu keringnya ya. Ini tepung terigu protein sedang 120 gram, tambahkan tepung maizena 50 gram, baking powder 1 sendok teh. Tujuan penambahan baking powder itu supaya nanti luarannya itu crispy ya teman-teman. Jadi walaupun sudah dingin dia tetap crispy. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang aku akan ambil cuminya tadi. Ini kita ambil satu-satu, letakkan di tepung keringnya. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, lalu kita masukkan cuminya yang sudah kita taburi dengan tepung kering tadi. Ini boleh dibolak-balik supaya nanti matangnya merata ya. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, angkat. Nah ini dia cumi crispy-nya sudah jadi. Ini tadi kita rendam pakai baking powder, jadi cuminya itu empuk banget, nggak alot, dan luarannya juga crispy. Walaupun sudah dingin ini tetap crispy. Pokoknya teman-teman wajib cobain ya, pasti anak-anak suka. Gimana bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, aku akan cincang dulu kulit ayamnya ya. Di sini aku menggunakan professional knife set IL613 dari ID Life. Selanjutnya ini kita cincang kecil-kecil kulit ayamnya sebanyak 250 gram ya. Nah, kalau sudah kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan chopper, masukkan daging ayam filet sebanyak 750 gram. Bawang putih 7 siung, garam 1 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok makan, lada bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, telur 6 butir, ini aku masukkan separuh dulu ya. Kalau sudah, ini kita haluskan. Untuk menghaluskan, di sini aku menggunakan electric chopper IL216J dari Ideal Life. Ini kapasitasnya besar, pisaunya juga super tajam, jadi menghaluskan apapun cuma dalam hitungan detik. Nah, seperti ini, aku masukkan sisa telurnya. Kita campurkan lagi ya. Nah, ini sudah halus, masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan labu siam 100 gram, ini aku timbang setelah diperas airnya ya. Tambahkan juga wortel parut 100 gram, daun bawang 5 batang yang sudah kita iris halus. Kulit ayam yang sudah kita haluskan tadi, tepung terigu 150 gram, tepung tapioka 150 gram. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata.
Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, olesi minyak lalu alasi pakai daun pisang. Masukkan adonan yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya ini kita ratakan dan dipadatkan. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan dengan air yang agak banyak, lalu masukkan loyangnya dan ini kita kukus selama 60 menit. Setelah 60 menit sudah matang, angkat dan biarkan dulu hingga dingin ya. Untuk pelapisnya siapkan tepung terigu 200 gram, tambahkan setengah sendok teh. Ini kita aduk menggunakan air 500 ml. Kita aduk sampai tercampur rata. Supaya adonannya halus, ini kita saring. Ini nuggetnya sudah dingin. Kita akan keluarkan, sisir dulu bagian pinggirnya. Lalu dibalik. Bismillah. Nah, seperti ini. Sekarang aku akan potong-potong. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera Bunda di rumah aja ya. Ini sudah selesai semua aku potong. Kita siapkan juga tepung roti 500 gram. Caranya seperti ini, tinggal kita celup aja ke dalam adonannya dan kita taruh di atas tepung roti atau tepung panir. Nah, ini sudah selesai semua, aku baluri tepung roti. Sekarang aku akan masukkan ke dalam wadah. Nah, ini aku akan simpan di freezer, bisa awet berminggu-minggu ya Bun, asal beku sempurna. Yang sisanya aku langsung goreng. Goreng menggunakan minyak yang panas, kemudian kita balik-balik sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, kalau sudah warnanya kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat. Nah, ini dia nugget ayam sayurannya sudah jadi. Satu resep hasilnya banyak banget. Aku nggak sempat hitung, pokoknya ini banyak. Anak-anak pasti suka karena rasanya dijamin enak. Gimana bisa ya? Kalau Bunda di rumah suka dengan video ini, jangan lupa like. Jangan lupa juga di-subscribe kalau belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu lagi kita Ramadan ya Bun. Nih aku lagi sibuk
menyiapkan stok frozen food untuk anak-anak karena saat sahur itu PR banget buat nyuruh anak makan ya Bun. Tapi kalau kita kemas menjadi lebih menarik, insya Allah anak-anak jadi selera dan semangat sahurnya. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama siapkan chopper, ini aku pakai electric chopper IL216J dari ID Life. Kemudian kita masukkan daging ayam sebanyak 500 gram. Bawang putih 3 siung, telur 2 butir, lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, pala bubuk setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok makan. Lalu ini kita tutup dan dihaluskan. Nah, hingga halus seperti ini, mudah dan cepat banget ya. Kalau sudah, aku masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan wortel 100 gram yang sudah diparut. Labu siam 100 gram, ini aku timbang setelah diparut dan diperas. Daun bawang 3 batang diiris halus. Tepung tapioka 3 sendok makan, tepung terigu 3 sendok makan. Nah, kalau sudah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Seperti ini sudah rata, siap untuk kita bentuk. Lalu tangannya kita olesi minyak supaya nggak lengket ya. Ambil adonan secukupnya aja, dibulat-bulatkan. Kemudian kita masukkan ke dalam stik es krim. Nah, ini dibentuk-bentuk seperti ini. Kalau sudah, ini langsung aja kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Jadi nggak usah ditaruh di wadah lagi ya. Langsung dimasukkan aja seperti ini supaya nggak nempel lagi ya. Nah, ini lakukan sampai selesai. Kalau sudah mengapung, bisa kita angkat. Sekarang siapkan tepung terigu 100 gram, beri sedikit garam, larutkan dengan air 250 gram. Ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini sudah. Sekarang kita akan baluri dengan tepung roti ya. Masukkan ke dalam larutan tepung yang kita buat tadi. Lalu kita taruh di atas tepung roti. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai semua. Aku baluri tepung roti. Sekarang ini aku akan kemas. Kita masukkan ke dalam plastik vakum emboss, lalu disusun seperti ini.
Di sini aku menggunakan Food Vacuum Sealer IL600A dari ID Life. Kemudian kita taruh di tengahnya. Kita tekan sampai berbunyi klik. Lalu tekan vacuum sealer. Kita biarkan sampai semua udaranya keluar ya. Nah, seperti ini hasilnya, Bun. Jadi ini cocok banget untuk kita simpan makanan biar lebih awet. Disimpan di freezer juga hemat tempat. Kalau mau berpergian atau untuk oleh-oleh, ini pas banget. Nah, ini sudah akan aku simpan di freezer. Sisanya langsung aja aku goreng di minyak yang panas ya. Nah, ini dia kaki naga homemade-nya sudah jadi. Selain ini enak dan praktis, dijamin juga bergizi ya. Jadi kita aman nanti anak-anak walaupun nggak mau makan yang lain karena sudah ada dagingnya dan sudah ada sayurnya. Gimana bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, jangan lupa juga di-subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini kita siapkan daging ayam filet sebanyak 500 gram. Tambahkan juga es batu 75 gram, telur 1 butir, bawang putih 5 siung yang sudah digoreng, kaldu bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, baking powder 1 sendok teh, tepung tapioka 75 gram. Kalau sudah, ini kita haluskan. Untuk menghaluskannya, di sini aku menggunakan electric chopper IL216J dari Ideal Life. Nah, seperti ini aja. Ini sudah halus. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih, lalu matikan kompor dan kita taruh di bawah ya. Untuk mencetaknya, aku menggunakan tangan dan pastikan tangannya sudah kita cuci bersih. Supaya nggak lengket, sendoknya kita beri sedikit air seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Untuk memasaknya, di sini aku menggunakan casserole cookware IL24CR dari ID Life dengan tutup panci yang bisa berdiri. Ini sudah selesai semua aku bentuk. Sekarang kita masak. Gunakan api kecil aja. Ini kita masak sampai baksonya mengapung. Seperti ini. Kalau sudah mengapung semua, langsung aja ya aku angkat. Kemudian masukkan ke dalam wadah yang berisi air dan es. Tujuannya supaya nanti proses pematangannya langsung berhenti. Jadi baksonya nggak lembek ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sisihkan. Untuk membuat bumbunya, siapkan bawang putih 4 siung yang sudah digoreng, kemiri 2 buah yang sudah disangrai, bawang putih 3 siung ini juga sudah kita iris dan digoreng, lada setengah sendok makan, kemudian ini kita ulek. Nah, ini sudah halus, sisihkan dulu. Kemudian aku sudah rebus air hingga mendidih. Lalu masukkan ini tulang ayam yang tadi dagingnya kita pakai untuk bakso. Tulangnya aku rebus sebentar, dibuang airnya, kemudian ditiriskan. Ini kita masak, direbus sampai tulangnya empuk ya.
Nah, ini sudah empuk. Untuk mengaduknya, di sini aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet IL172A dari Idealife. Lalu, ini aku aduk-aduk sebentar. Aku tambahkan daun bawang 3 batang, bumbu yang sudah kita ulek tadi. Ini kita masak, diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Sekarang ini aku tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, diaduk-aduk. Di sini teman-teman boleh koreksi rasa ya, kalau kurang pas boleh ditambah sesuai selera. Terakhir kita masukkan bakso yang sudah kita masak tadi, biarkan sampai baksonya mengapung. Setelah semua baksonya mengapung, matikan kompor, ini kita siap untuk disajikan. Nah, ini dia bakso ayamnya sudah jadi, simple banget ya, rasanya dijamin enak, anak-anak pasti suka. Ini juga sehat dan bergizi, cocok ya untuk kita sajikan bersama keluarga tercinta. Gimana, bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, jangan lupa juga di-subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin frozen food. Ini sayap isi, dan nanti kita juga akan buat nugget gulung lumpia. Bikinnya mudah, rasanya enak. Ini cocok sekali ya untuk stok lauk kita 1 bulan ke depan. Gimana, mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, aku siapkan sayap ayam sebanyak 500 gram, ini sekitar 8-9 buah. Lalu kita akan keluarkan dulu tulangnya. Caranya seperti ini, di bagian yang ada uratnya kita potong menggunakan pisau. Lalu ini tulangnya kita tarik, dan aku akan mengeluarkan lagi tulang yang keduanya. Sama seperti tadi, bagian yang ada uratnya aku potong menggunakan pisau. Kalau sudah di bagian ujung, ini tinggal ditarik aja seperti ini. Kemudian kita balik lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan ya sampai semuanya selesai. Kalau sudah, masukkan ke dalam wadah. Kita beri garam 1/4 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh. Lalu kita ratakan. Sudah, ini aku sisihkan dulu ya. Selanjutnya, ini aku siapkan daging ayam giling sebanyak 500 gram, tambahkan bumbu giling terdiri dari 3 siung bawang putih ditambah 1/4 buah pala.
Lalu ini aku tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan garam 1 sendok teh, telur 2 butir, aku aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah, tambahkan wortel 1 buah yang sudah diparut, labu siam 1 buah juga, parut dan buang airnya, daun bawang 2 batang diiris halus, tepung tapioka 3 sendok makan, tepung terigu 3 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, seperti ini sudah. Sekarang aku masukkan ke dalam plastik segitiga secukupnya aja. Kemudian ini kita semprotkan ke dalam sayap ayam yang sudah kita buang tulangnya tadi. Nah, seperti ini, lakukan ya sampai selesai. Selanjutnya ini aku susun di dalam kukusan yang sudah aku alasi dengan kertas roti, atau boleh juga ya dioles minyak kukusannya. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih, kemudian kita naikkan sayap ayamnya, ini dikukus sampai matang lebih kurang sekitar 30 menit. Nah, ini sisanya akan aku semprotkan di atas kulit lumpia seperti ini, lalu kita gulung. Supaya nggak lepas, ini aku lem menggunakan tepung terigu yang kita larutkan dengan sedikit air ya. Nah, seperti ini lakukan lagi sampai semua adonannya habis. Buat teman-teman yang belum sempat nyatet resepnya, silahkan klik aja ya di bawah judul, sudah aku tulis lengkap ya di kolom deskripsi. Lalu aku susun di atas kukusan. Setelah 30 menit sayap ayamnya sudah matang, angkat. Lalu aku kukus lumpia gulungnya ini sekitar 15 menit ya. Setelah 15 menit, nugget lumpianya juga sudah matang. Lalu goreng dengan telur yang kita kocok, beri sedikit garam.
Masukkan ke dalam minyak yang sebelumnya sudah kita panaskan ya. Bolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah kecoklatan, angkat ya. Lalu goreng juga ini sayap ayamnya. Dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Setelah kecoklatan seperti ini, boleh diangkat. Nah, ini dia sayap ayam isi dan nugget lumpianya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya, anak-anak pasti suka, awet juga. Cocok ya untuk stok kita 1 bulan ke depan. Gimana bisa ya? Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Dan di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat deh bun, aku bikin makanan kesukaan anak-anak. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, siapkan daging ayam filet sebanyak 500 gram, bawang putih 5 siung, telur 2 butir, garam 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, pala bubuk 1/4 sendok teh, tepung tapioka 6 sendok makan, tepung terigu 1 sendok makan. Kalau sudah, ini kita chopper. Di sini aku menggunakan electric chopper IL216J dari ID Life. Nah, ini kita haluskan. Kalau sudah halus seperti ini, masukkan ke dalam wadah lain. Tambahkan wortel 100 gram yang sudah kita parut, daun bawang 3 batang sudah diiris halus. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan tepung terigu 80 gram, tepung maizena 40 gram, kaldu bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, telur 2 butir, air 250 ml. Kita masukkan bertahap ya, lalu diaduk. Supaya nggak ada bahan yang bergerindil, ini kita saring. Tambahkan minyak goreng 2 sendok makan. Supaya warnanya lebih menarik, aku tambahkan pewarna hijau muda 4 tetes aja atau secukupnya. Untuk membuat kulitnya, di sini aku menggunakan granit cookware IL22A dari ID Life. Ini hemat penyimpanan ya bun, karena bisa disusun dan tutupnya bisa berdiri, keren banget. Ini aku olesi pakai minyak tipis aja, pakai tisu seperti ini. Kemudian ambil adonan 1 centong sayur, lalu kita ratakan seperti ini dan biarkan sampai matang.
Kalau pinggirnya sudah kering seperti ini, lepas sendiri ya, langsung aja aku taruh di piring. Lakukan lagi ya seperti tadi sampai semuanya habis. Sekarang kita mulai membungkus. Ini kulitnya gak mudah sobek ya, lentur banget. Kemudian ambil isian, kira-kira boleh, kalau mau ditimbang boleh. Ini aku timbang sekitar 100 gram. Lalu kita ratakan seperti ini. Nah, kalau sudah rata bisa digulung. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan lagi ya seperti tadi sampai semuanya selesai. Ini sudah selesai semua, aku gulung. Sekarang kita akan kukus ya. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan, kemudian kita naikkan dan ini dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit roladenya sudah matang, angkat dan biarkan dulu hingga dingin ya. Kalau mau disimpan bisa dimasukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya. Kita susun aja seperti ini. Langsung aja dimasukkan ke dalam freezer. Kalau beku sempurna bisa awet berbulan-bulan ya bun. Aku akan goreng dulu sedikit aja buat cemilan siang ini. Nah, sebelumnya minyak sudah kita panaskan, langsung aja kita masukkan. Dibolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan bisa segera diangkat. Nah, ini dia rolade isi ayam dan sayurannya sudah jadi. Dari tampilannya cantik ya, anak-anak pasti menggugah selera. Ini cocok untuk cemilan ataupun untuk lauk nanti saat di bulan Ramadan ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.